Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita sampai di pelajaran 3 yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud takut di sini adalah keadaan kekhawatiran yang menjadikan kita itu kemudian tunduk taat kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah salah satu dari rukun ibadah. Ya, kemarin ada cinta. Jadi kita beribadah karena cinta, kita juga beribadah karena takut kalau terkena azab dari Allah Ta'ala. Ya, jadi antara cinta dan takut. Nanti ada satu lagi rojak dia di pelajaran berikutnya. Jadi dengan takut ini kita akhirnya mau tunduk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi diceritakan di situ ada seorang penggembala ya. Ya. Kemudian sama Ibnu Umar itu diuji. Ya, karena kambingnya bukan kambing sendiri, maka dia minta, saya minta kambing kepada kamu 1 ekor. Wah, nggak bisa, ini bukan kambing saya. Tapi kan tuanmu tidak tahu, pemiliknya kan nggak tahu kalau seandainya kamu berikan kepada saya, kamu bisa bilang ini dimakan serigala. Maka si penggembala itu mengatakan, iya, pemilikku tidak tahu, tetapi Allah Maha melihat dan mengetahui semua yang aku kerjakan. Nah, maka di situ menunjukkan bahwa penggembala itu takut kepada Allah sehingga dia tidak berani melakukan perbuatan maksiat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah? Yaitu keadaan yang ada pada hati seorang mukmin yang menghalangi dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi orang itu karena takut, dia nggak berani melanggar perintah Allah Ta'ala. Karena takut kepada Allah, dia tunduk, dia jalankan perintah Allah Ta'ala. Nah, di sini rasa takut seseorang itu apa? Akan bertambah ketika keimanannya bertambah. Semakin dia yakin Allah melihat dia, Allah mengetahuinya, Allah mendengarnya, maka semakin takut kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi semakin yakin, semakin beriman, maka dia semakin takut kepada Allah. Saya semakin gak berani untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, maka rasa takut ini bagian daripada keimanan. Sebagaimana apa? Allah Ta'ala katakan, fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka kalian jangan takut kepada setan-setan itu. Takutlah hanya kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Nah, kemudian di sini ada sekian banyak ayat yang menunjukkan tentang rasa takut ya. Maka silahkan nanti kalian baca di buku itu di halaman 17, halaman 18 itu. Dalil-dalil tentang rasa takut. Nah, kemudian di sini ada perkara-perkara yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah apa? Mengetahui nama dan sifat Allah. Memikirkan makna-maknanya. Seperti tadi, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, ya kan? Maka dari situ akhirnya apa? Kita takut. Karena berarti selama ini Allah terus mengawasi kita. Begitu. Kemudian pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau kita mengagungkan, memuliakan Allah akan tumbuh rasa takut. Nah, Allah itu maha perkasa, maha kuat, tidak terkalahkan. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk menghukum kita. Kemudian mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tentunya adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali Allah Ta'ala memperkenalkan siapa dirinya. Maka tadi semakin kita kenal dengan Allah, semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengetahui jeleknya dosa dan yakin dengan akibatnya. Jadi dosa itu sesuatu yang sangat jelek. Maka dengan kita mengetahui betapa jelek akibat perbuatan dosa, ya akhirnya kita takut. Gitu. Orang itu kenapa berani berbuat dosa? Karena dia nggak tahu akibatnya. Kemudian mengingat kematian dan akhirat. Ingat ya anak-anakku, kita bisa mati kapan saja, dimanapun. Maka jangan sampai kita kemudian sembarangan
Ya, jangan pernah berani melakukan maksiat. Kenapa? Bisa jadi pas kita melakukan dosa dan maksiat, ya tiba-tiba kematian mendatangi kita gitu. Maka dengan mengingat kematian, mengingat negeri akhirat bahwa setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan, itu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian hasilnya apa? Hasil dari rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, ya, adalah mendorong seorang mukmin untuk segera melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi setiap ada perintah segera dilakukan, setiap ada larangan segera ditinggalkan. Ya. Kemudian menjadikan seorang mukmin merasa terus diawasi, gitu. Merasa terus diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian menjadikan seorang hamba itu menunaikan hak-hak orang lain. Jadi takut mendolimi orang lain. Sehingga diharapkan dari situ akan tumbuh sikap-sikap yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Nanti silakan ya hasil dari rasa takut itu di halaman 19 di buku kalian. Ya, silakan dibaca. Kemudian ya kerjakan tugas yang ada pada buku tersebut ya di halaman ke-20. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.